Salam jumpa kembali teman-teman di seri video filsafat online untuk pemula, di mana kita sedang membahas 100 pemikir utama dalam bidang filsafat dalam waktu 100 hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf dari era Renaissance ya, yang memperkenalkan pandangan revolusioner tentang kebebasan manusia dan potensi tak terbatas dari kebebasan itu. Siapakah dia? Namanya sedikit agak susah. Dia orang Italia, namanya Giovanni Pico della Mirandola. Giovanni Pico della Mirandola. Dia adalah seorang pemikir yang hidup pada abad ke-15 dan dikenal karena karya utama dia yang berbahasa Italia ya tentunya, tapi kemudian dalam bahasa Inggris itu judulnya adalah Oration on the Dignity of Man. Oration on the Dignity of Man. Nah, apakah teman-teman ingin mendengar lebih jauh mengenai ide-ide dia yang memang akhirnya menjadi awal tumbuh kembangnya aliran humanisme dalam filsafat? Mari kita mulai. Tapi sebelum kita jauh melangkah, tentu kita harus mengenal dulu seperti biasanya siapakah filsuf kali ini. Giovanni Pico della Mirandola lahir tahun 1463 di Mirandola, Italia. Jadi della Mirandola itu maksudnya dari Mirandola gitu ya. Nah, sejak muda Pico menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan dia punya minat yang besar pada berbagai bidang ilmu, ya filsafat jelas ya, kemudian teologi dan sastra klasik. Nah, Pico belajar di Universitas Bologna dan kemudian melanjutkan di Universitas Paris ya, Perancis. Dia juga pernah mengenyam pendidikan juga di Universitas Padua. Nah, meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan ya, si Pico ini dia tidak tertarik pada kehidupan politik dan militer. Dia justru fokus pada dunia filsafat dan ajaran-ajaran dari berbagai macam tradisi. Pico dikenal sebagai seorang tokoh yang akhirnya sangat berpengaruh ya. Dia penting sekali posisi pemikiran dia dalam perkembangan aliran humanisme, tapi humanismenya Renaissance ya. Jadi kan humanisme itu ada banyak ya. Nah, ini dia awal berkembangnya humanisme versi Renaissance yang tekanannya itu pada potensi besar manusia dan martabat manusia. Itu tekanannya humanisme Renaissance. Nah, teman-teman, salah satu karya terbesar dan banyak diingat oleh orang dari Giovanni Pico della Mirandola ini adalah judulnya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, Oration on the Dignity of Man, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya orasi atau pidato gitu ya tentang martabat manusia. Nah, karya itu dia susun dan terbit tahun 1486 ya. Nah, dalam karyanya itu, dalam pidatonya itu, oration itu ya, Pico menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri, dan manusia itu sendiri memiliki potensi yang tak terbatas untuk berkembang karena kebebasannya. Nah, dia mengemukakan pendapat revolusioner tentang manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dalam rangka untuk menegaskan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk sampai pada titik yang optimal atau mencapai kesempurnaan dan melampaui segala batasan yang ada di dunia ini. Pico berkata begini, Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih, dan lewat kebebasan itu manusia dapat mengubah nasibnya. Dalam pandangan Pico, manusia adalah satu-satunya makhluk
yang tidak dibatasi oleh sifat dan bentuk yang tetap. Menurut Pico, manusia itu ya bisa kok jadi apa saja, mulai dari makhluk yang terendah bahkan hingga menjadi serupa dengan Tuhan itu sendiri. Itu semua bisa manusia raih sesuai dengan pilihan bebas dia. Ya tahu kan, kayak penjahat gitu tuh kan jadi serendah hewan toh. Tapi kalau orang yang suci kan berarti sudah mendekati Tuhan gitu kan sifatnya. Nah, Pico sebenarnya tidak hanya fokus teman-teman pada potensi manusia. Dia juga punya pandangan yang sangat kritis pada dogma gereja pada masa itu. Salah satu kontroversi besar yang kemudian harus dia hadapi adalah ketika dia mencoba menggabungkan berbagai tradisi filsafat dan menggabungkan berbagai tradisi agama yang berbeda, mulai dari, kalau filsafat mulai dari Platonisme sampai tradisi agama Kabalah Yahudi, bahkan sampai filsafat Aristotelian, itu semua digabungkan jadi satu dalam karya-karyanya. Nah, Pico berpendapat bahwa banyak kebenaran universal yang ada dalam berbagai tradisi-tradisi itu, sehingga selayaknya kalau kemudian digabungkan. Pico sendiri menantang tuh pandangan yang sempit dan dogmatis dari gereja yang menganggap hanya ajaran Kristen atau ajaran Katolik saja yang benar. Dia tentang itu. Maka dia katakan semuanya benar, semuanya disatukan jadi satu. Nah, sebagai contoh, Pico itu menyusun 900 tesis tentang berbagai masalah teologi dan filsafat yang menggabungkan berbagai pemikiran dan tradisi-tradisi besar dunia. Niatnya begini, dia kemudian ingin mengadakan suatu debat besar tentang tesis-tesis tersebut di Roma. Namun ketika gereja melihat keinginan dia itu, dengan saat dia menyusun 900 tesis dan ingin membuat suatu debat besar, gereja kemudian melihatnya sebagai ancaman kan terhadap otoritas mereka pada masa itu. Sehingga Pico kemudian dipanggil untuk disidang, intinya begitu, dan Pico harus mempertahankan pemikirannya itu di hadapan gereja. Nah, meskipun beberapa ide Pico itu mendapat perlawanan keras ya, kritik keras dari gereja, terutama terkait dengan penggabungan filsafat dan ajaran agama yang berbeda tadi itu, warisan intelektual Pico tetap bertahan, teman-teman. Pico dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam humanisme Renaissance yang menekankan kebebasan berpikir, menggarisbawahi martabat manusia, dan menegaskan bahwa manusia itu punya potensi yang luar biasa setiap dari individu itu, jadi kita semua termasuk, untuk berkembang sesuai pilihan bebas kita. Nah, pemikiran Pico tentang kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri itu juga memberikan kontribusi yang besar banget itu ya untuk perkembangan filsafat eksistensial di masa-masa selanjutnya modern dan filsafat kebebasan. Jadi filsafat eksistensial dan filsafat kebebasan ini kan muncul setelahnya ya, setelah Pico ya, setelah humanisme Renaissance ini tadi. Nah, pemikiran Pico jelas membuka juga jalan yang besar bagi revolusi intelektual di Eropa, di mana dorongan agar setiap individu itu dihargai pikiran-pikiran bebasnya, dan setiap individu didorong untuk kritis pada institusi dan dogma yang ada, itu semuanya jalannya diawali dari dibuka oleh Pico ya. Nah, Giovanni Pico della Mirandola jelas mengajarkan kita bahwa manusia seperti kita ini bukanlah makhluk yang sederhana loh ya. Kita makhluk yang kompleks, yang menurut Pico tidak dibatasi oleh nasib dan keadaan. Justru kita itu karena dianugerahi kebebasan, kita bisa melampaui takdir. Nah, karena kita memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup kita dan mencapai potensi yang tak terbatas, maka Pico mendorong kita untuk tetap berpikir kritis, tetap menjaga kebebasan kita. Karya-karya dan pemikiran Pico tentang martabat manusia dan kebebasan berpikir jelas ya sudah jadi dasar penting bagi perkembangan pemikiran kita hari ini, bahkan ya keyakinan kita hari ini tentang kebebasan. Nah, saya pikir cukup tentang Giovanni Pico della Mirandola. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Apakah ide-idenya masih relevan atau tidak, semuanya saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Dan saya pikir sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.